Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih sehat walafiat, masih bisa melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di masjid ini. Salawat salam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai landasan rujukan kultum kita pagi ini, ayat yang populer dalam peringatan Hari Besar Islam, yakni Maulid Nabi surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi setidaknya kita mengetahui ayat-ayat yang terkait dengan peringatan Hari Besar Islam. Apa ayat yang dibaca? Kalau ada acara-acara ini, apa ayat yang dibaca yang terkait dengan masalah kegiatan itu? Surat Al-Ahzab ayat 21, Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan bertemu dengan Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan mereka mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, kalau dilihat dari kalimatnya bahasa Arab, laqad, ada dua penguatan di sana, lam dan qad, demi sesungguhnya. Lam qasam dan qad litahqiq. Dua kali Allah sampaikan penguatannya. Laqad kana lakum. Kalau begitu dapat dipahami yang pertama, bahwa manusia yang dapat jaminan dari Allah sebagai uswatun hasanah adalah Nabi Muhammad dalam ayat ini. Karena kalau kita lihat ayat lain, bahwa Nabi yang mendapat jaminan dari Allah sebutan uswatun hasanah ada dua Nabi. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, bahwa dalam diri Nabi Ibrahim itu ada uswatun hasanah. Satu. Yang kedua, jaminan uswatun hasanah terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, contoh suri tauladan yang baik hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah, ketika ditanya Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlaknya Al-Quran. Kalau sekarang siapapun dia Bapak Ibu, belum bisa dipercayai dengan sepenuhnya. Tidak sama dengan para nabi. Jangan terkecuh. Hari ini banyak yang terkecuh, Pak. Ya, orang terharu, orang bangga melihat dia. Ternyata bukan sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu para jamaah, yang dapat jaminan hanyalah Rasulullah uswatun hasanah.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak semua manusia, tidak semua umat Islam menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Tidak semua umat Islam menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Buktinya, apa buktinya Bapak Ibu? Adakah orang Islam sebagai pencuri? Ada. Sebagai pezina? Ada. Perampok? Ada. Pembunuh? Semua lengkap. Padahal dia beragama Islam. Maka dalam ajaran Rasul itu dilarang. Haram hukumnya membunuh, haram hukumnya merampok, haram hukumnya berzina. Tapi dilakukan. Ini artinya bahwa tidak semua manusia yang berangaku agama Islam menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Lalu siapa saja yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah? Ayat berikutnya dijawab, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Mereka yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah yaitu mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Nah, kalau dibaca Al-Quran Bapak Ibu selalu bergandengan yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Ternyata kita lihat apa imbasnya terhadap kehidupan. Juga tidak semua yang mengaku beriman kepada Allah lalu dia beriman kepada akhirat. Contoh, ibu bapak yang mau sholat subuh berjamaah, mau berinfak, mau berzakat, mau taat, itu artinya orang yang ingin bertemu dengan Allah dan juga beriman dengan hari akhirat. Seperti yang tadi, kenapa masih banyak orang yang merampok, mencuri? Dia umat Islam barangkali belum sepenuhnya percaya dengan hari akhirat. Kalau orang kafir jelas disebutnya Bapak Ibu, surat Al-Waqiah. Wa qalu aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Orang kafir berkata, apakah kami nanti sudah mati, sudah menjadi tulang belulang hancur, mungkinkah dibangkitkan kembali dari kuburannya? Itu artinya mereka tidak percaya dengan hari akhirat. Oleh karena itu, yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah yaitu yang beriman dengan Allah, mereka akan berharap bertemu dengannya, dan yang kedua beriman dengan hari akhirat. Maka rukun iman yang kita pahami salah satunya beriman kepada hari akhir. Dan juga mereka mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Inilah barangkali yang menjadi jaminan bagi mereka yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah dalam kehidupannya. Maka pada kesempatan ini ingin kita sampaikan, mari kita mengamalkan ajaran Rasulullah karena menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Disampaikan Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Qur'an, adalah akhlaknya Al-Qur'an. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang senang baca Quran, yang senang baca terjemahnya, yang senang belajar menuntut, majelis taklim dan lain sebagainya, semoga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan sebagai tausiah kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, informasi kepada kita semua, insyaallah nanti malam selepas sholat maghrib kita akan melaksanakan kegiatan takziah di rumah Bapak Joni Faisal selaku ketua masjid atas berkurangnya kerahmatullah ibu beliau, Ibu Ajah Roslaini, usia 84 tahun. Sebagai pembicaraan disampaikan oleh Ustaz Romi Putra SAG. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.